Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya di hari Sabtu tanggalnya 6 Januari 2024 ya teman-teman. Semoga kalian selalu diberikan keberhasilan dan berbahagia. Jangan bosan-bosan ya kalau melihat video saya. Semoga kalian selalu dimudahkan segala hal ya teman-teman. Kali ini masih di tempat yang sama, di bawah pohon, di samping kandang sambil kipas-kipas panas. Semoga kalian selalu sehat walafiat ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah tempat di lereng Gunung Lawu yang pokoknya tempat ini sangat spesial bagi saya. Karena alhamdulillah kalau saya ke sana untuk meminta doa, bermunajat sambil berdoa di sana, insya Allah tuh selalu terkabul teman-teman. Alhamdulillah selalu terkabul, dan alhamdulillah juga kalau di sini tuh kita tidak perlu membawa atau memberikan imbalan apapun teman-teman. Tempat ini berada juga di lingkup Candi Cetho, tepatnya di Sendang Pundi Sari, itu di sebelahnya Pesanggerahan itu Dewi Saraswati. Kenapa sebenarnya kalau Pundi Sari itu memiliki arti sebagaimana pundi itu kan simpanan teman-teman. Simpanan, sari itu inti. Jadi semua inti dari kehidupan itu diharapkan bisa dimunculkan dari sendang ini kan gitu loh teman-teman. Nah, jadi apa saja yang saya mohonkan sambil saya bermunajat di situ itu banyak hal teman-teman. Banyak hal dari yang mau ibaratnya naik jabatan sampai yang pengen punya anak. Saya biasanya bermeditasinya atau memintakan pertolongan dari Allah itu lantaran sendang ini teman-teman. Ya bukan berarti nanti pasti ada orang bilang wah ini musyrik minta sama sendang. Enggak, beda teman-teman. Kita itu sama, mintanya itu tetap sama Allah, cuman dengan perantara. Ibarat kata itu seperti kita mau makan nasi pun kita harus perantaranya harus kita nanam dulu, kita panen, kita giling jadi beras, baru kita masak menjadi yang namanya nasi kan, seperti itu. Kehidupan pun seperti itu teman-teman. Kalau mau minta keinginan tuh ya kita harus berupaya meminta sama Allah. Nah lantarannya ya doa tadi hingga Allah mengabulkan kan, seperti itu teman-teman. Nah di Sendang Pundi Sari ini kalau orang bisa melihat itu yang nunggu itu seorang wanita sangat cantik bermahkotakan, tapi bukan emas teman-teman. Mahkotanya itu bukan emas. Jadi mahkota dari perempuan ini adalah, jadi di situ tuh nggak usah dikasih apa-apa tuh. Jadi ada satu cerita, mungkin saya juga udah pernah menceritakan di YouTube saya yang dulu, bahwasanya saya pernah memintakan beberapa kali minta orang yang datang ke tempat saya ini pengen keturunan teman-teman. Nah keturunannya ini ada yang minta karena sebenarnya udah punya anak tapi pengen lagi, walaupun jaraknya itu udah
udah panjang, udah SMP anaknya tuh. Dan alhamdulillah tercapai teman-teman, keinginannya itu tercapai. Jadi tercapainya tuh bukan karena aduh ya Allah, tercapainya ini bukan karena kita muja teman-teman, tapi kita ke sana itu dengan membawa 2 buah kelapa yang sudah digambar. Terus kita doain di sana, kita munajat sama Allah, perantaranya Sendang Bundesari ini agar terkabul. Dan alhamdulillah terkabul. Bahkan ada teman saya yang sudah 10 tahun nggak punya keturunan, saya bawa ke sana minum kelapa sama mandi airnya, alhamdulillah terkabul juga. Jadi tidak hanya 1-2 orang yang sudah terkabul hajatnya teman-teman. Dan saya di sana pun alhamdulillah tuh kayak, jadi kita tuh bukannya muja ya teman-teman. Jadi Allah tuh alhamdulillah dengan kita datang ke situ tuh Allah mudahkan gitu loh. Allah mudahkan permohonan kita gitu loh teman-teman. Nah, kenapa kok saya ke Sendang Bundesari itu? Jadi di situ itu kalau orang yang bisa ngelihat itu sebenarnya ada satu sosok yang menunggu, tapi sosoknya ini adem banget. Jadi cantik, seorang wanita cantik, terus ada 2 anak kecil itu di samping kanan sama kirinya. Tapi anak ini bentuknya sama persis, ya kembar teman-teman, kembar. Wanita ini cantik sekali. Kalau waktu itu saya tanya, jenengan siapa? Dia bilang, saya ini yang jaga sendang sini. Terus saya tanya lagi, apakah dulu yang Browijaya pernah mandi di sini? Dia bilang tidak. Ini sendang ini sama candinya itu duluan candi Cetonnya ditemukannya. Jadi belum pernah. Jadi nah setelah itu saya tanya lagi, siapa namanya Nyi? Dia bilang namanya Saraswati. Terus apakah Nyai bisa membantu saya? Terus dia bilang bisa, saya bisa membantu. Akhirnya semenjak itu saya kalau ke sana itu minta untuk dimudahkan. Jadi seperti itu. Nah, di Sendang Saraswati sendiri teman-teman itu airnya tuh beda dengan air sendang dimanapun. Kalau air sendang Saraswati ini teman-teman, jadi kalau air sendang Saraswati ini biarpun dia sudah lama, maksudnya sudah lama nggak dipakai, ditaruh di dalam botol, itu tidak akan berlumut. Jadi itu saya buktikan, saya pernah bawa itu sampai 4 bulan itu saya taruh itu airnya nggak lumutan loh teman-teman, nggak lumutan. Terus saya pernah bawa juga air dari sendang mana itu nggak nyampe 2 minggu udah keruh teman-teman. Kalau ini Sendang Saraswati ini sampai 4 bulan tuh nggak keruh. Jadi wallahu alam apa yang terjadi, mungkin airnya ini air berkaromah atau gimana, hanya Allah yang tahu kan. Intinya kita hanya minta perantara dari sendang ini untuk dimudahkan jalan kita, munajat kita sama Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, jadi Sendang Saraswati ini adanya itu di sebelah kiri Candi Cetho, sebelum ke Candi Ketek. Kalau Candi Ketek itu kan Candi Cetho ke kiri nanjak, terus kiri lagi. Lah ini yang ke sebelah kanan. Jadi disitulah Sendang Saraswati, Sendang Bundesari, adanya Puri Saraswati kan gitu. Bismillah. Dulu juga ada orang yang meninggal di situ teman-teman. Kalau menurut saya itu tidak ada setan yang membunuh manusia. Yang membunuh manusia itu sebenarnya
karena kita merasa takut, jadi jantung kita tuh berpacu dengan cepat, jadi menjadikan sakit jantung, teman-teman, jantungan. Dulu ada orang yang meninggal di situ, seorang pertapa, bapak-bapak. Tapi kalau menurut saya itu bukan meninggal karena setan atau demit, tapi meninggal karena kedinginan. Nah, seperti itu. Jadi perlu ditegaskan di sini, teman-teman, setan yang memiliki hawa nafsu seperti manusia itu hanya gendruwo, karena gendruwo itu sebenarnya bukan setan tapi iblis. Jadi seperti itu. Jadi kalau gendruwo ini, mohon maaf, dia bisa menyetubuhi manusia, bisa menyerupai manusia. Itu yang paling bisa itu ya hanya gendruwo. Kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena saya di rumah saya di kampung itu ada 2 gendruwo yang menjaga, namanya Mbah Suro, Mbah Paing. Jadi yang menjaga rumah saya itu memang gendruwo itu, karena rumah saya itu kosong itu dari tahun 2008 sampai sekarang itu 2018, teman-teman, maaf salah, 2018 sampai sekarang itu kosong. Nah, terkadang kalau ada saudara saya yang tidur di tempat saya itu suka diganggu itu, kadang dihoyak-hoyak itu, teman, di apa sih, diituin badannya kayak gitu biar bangun. Ada yang ditindihin, terus kakak saya sendiri pun disuruh gelung rambutnya, karena yang Mbah Paing ini rambutnya gimbal. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Aduh, maaf teman-teman, panas banget, ya Allah, ya Rabbi, panas kayak gini, ya Allah. Kipasnya kipas sate, teman-teman, kipasnya kipas sate. Jadi kalau seseorang ingin menemukan hidup yang sejati, arti kehidupan itu ya di Candi Cetho, teman-teman. Jadi dari sekian tempat yang saya datengin ini, alhamdulillah saya menemukan hidup sejati. Hidup itu dari mana dan akan kemana itu saya temukan di Candi Cetho. Jadi di Candi Cetho itu menggambarkan bahwasanya kehidupan ketika seorang manusia itu dilahirkan, dikandung oleh seorang ibu, lalu sampai manusia itu meninggal menuju Tuhannya, itu saya menemukan arti dari kehidupan itu di Candi Cetho, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau napak tilas nanti, insya Allah kalau berumur panjang kita ke sana, nanti saya jelaskan. Karena kalau nggak ke lokasi itu nggak bisa, teman-teman, nggak bisa dijelaskan secara gamblang, itu nggak bisa, nanti malah terjadi kesalahpahaman ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Intinya kita itu bukan memohon atau meminta pada jin atau setan, akan tetapi kita memohon sama Allah dengan perantara air dari sendang tadi, kan gitu. Jadi intinya selama kita masih percayakan kebesaran Allah, keagungan Allah, insya Allah Allah akan memberikan jalan. Karena tidak apa ya, teman-teman, tidak benar jika kita itu ke sendang, itu berarti kita minta sama penghuni sendang atau danyangnya, itu tidak. Jadi memang seperti itu, teman-teman. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya, saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa, tempatnya salah, tempatnya khilaf. Semoga teman-teman berkenan dengan cerita-cerita saya dan bisa diambil manfaatnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat, selalu berbahagia, dan selalu mudah dalam segala hal, teman-teman. Percaya Allah akan membantu selama kita
mau berusaha dan kita mau percayakan kebesarannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.